Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tutur Sufi, channel yang menghadirkan kisah-kisah unik, peristiwa sosial yang menggugah, dan kasus-kasus kriminal yang mengejutkan. Hari ini kita akan mengupas kisah persahabatan dua pemimpin besar di Asia, yakni Presiden Indonesia Soekarno dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Garis benang sejarahnya adalah jika Soekarno bagian dari tokoh utama atau sang proklamator yang membebaskan Indonesia dari penjajah, maka tidak jauh berbeda dengan Nehru, yakni sosok intelektual yang membebaskan India dari penjajahan Inggris. Dua tokoh ini bertemu pertama kali di New Delhi pada tahun 1947. Dari pertemuan ini lahirlah persahabatan yang mendalam dan kolaborasi yang mencapai puncaknya pada Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, yang menyatukan negara-negara yang baru merdeka dalam melawan kolonialisme. Lalu, seperti apa kisah sejarah persahabatan dan solidaritas mereka? Kami rangkum dalam segmen Intip, informasi nyata tentang investigasi dan peristiwa. Sebelum dilanjut, mari kita bantu channel ini berkembang dengan cara mengeklik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa cepat mendapatkan inspirasi dari sebuah informasi. Cerita ini kami buat berdasarkan rangkuman dari berbagai media massa, lalu kami sajikan dalam bentuk alur cerita. Mari kita mulai ceritanya. Kisah persahabatan antara Soekarno dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru adalah salah satu contoh paling inspiratif dari diplomasi pribadi yang membentuk sejarah politik Asia di pertengahan abad ke-20. Kisah mereka penuh dengan momen-momen penting yang menggambarkan komitmen mereka terhadap kemerdekaan, perdamaian, dan persatuan di antara negara-negara yang baru merdeka. Pada awal tahun 1940-an, sebelum Indonesia dan India merdeka, Soekarno dan Nehru sudah saling mengenal melalui surat menyurat dari berita. Keduanya memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Pertemuan pertama mereka terjadi pada tahun 1947 di New Delhi, di mana mereka segera merasa memiliki kesamaan visi dan misi. Sedangkan Nehru yang baru saja memimpin India menuju kemerdekaan dari Inggris, lalu mengundang Soekarno untuk datang ke India sebagai tanda solidaritas. Soekarno menerima undangan itu dengan antusias, melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara tersebut. Pada tahun 1950, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan dan pertamanya ke India. Saat tiba di New Delhi, ia disambut dengan meriah oleh Nehru dan rakyat India. Jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang yang ingin melihat pemimpin karismatik Indonesia ini. Sambutan hangat ini memperlihatkan betapa pentingnya kunjungan tersebut bagi hubungan bilateral kedua negara. Selama kunjungannya tersebut, Nehru mengajak Soekarno mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan budaya di India. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah kunjungan mereka ke Taj Mahal di Agra. Soekarno yang memiliki latar belakang sebagai arsitek sangat mengagumi keindahan bangunan tersebut dan berbicara panjang lebar dengan Nehru tentang sejarah dan filosofi di balik pembangunannya tersebut.
Di sela-sela kunjungan resmi, Soekarno dan Nehru menghabiskan banyak waktu untuk berdiskusi mengenai masa depan Asia. Mereka berbicara tentang pentingnya persatuan di antara negara-negara yang baru merdeka dan perlunya kerjasama dalam menghadapi tantangan pasca kolonial. Nehru lalu berbagi pengalamannya dalam memimpin India selama kemerdekaan. Ia memberikan wawasan berharga kepada Soekarno yang sedang membangun Indonesia dari dasar-dasar kenegaraannya. Diskusi mereka meliputi berbagai topik, mulai dari pembangunan ekonomi hingga strategi diplomatik untuk melawan pengaruh kolonialisme yang masih kuat. Keduanya sepakat bahwa negara-negara Asia harus bekerja sama untuk mencapai kemandirian ekonomi dan politik. Salah satu hasil paling penting dari persahabatan ini adalah penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika, termasuk para pemimpin terkenal seperti Gamal Abdel Nasir dari Mesir dan Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Konferensi ini menjadi platform penting untuk menyuarakan aspirasi negara-negara yang baru merdeka dan membentuk dasar bagi gerakan non-blok. Soekarno dan Nehru memainkan peran utama dalam mengorganisir dan memimpin konferensi ini. Mereka berdua berbicara tentang pentingnya persahabatan dan kerjasama untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Pidato-pidato mereka yang berapi-api juga menginspirasi banyak delegasi dan memperkuat tekad untuk membentuk aliansi yang kuat di antara negara-negara berkembang. Persahabatan antara Soekarno dan Nehru juga melibatkan keluarga mereka. Putri Soekarno, Megawati Soekarno Putri, dan Putri Nehru dari India, Indira Gandhi, menjalin hubungan yang baik dan saling mendukung. Hubungan antara keluarga ini memperkuat ikatan diplomatik dan budaya antara Indonesia dan India bahkan setelah kedua pemimpin tersebut meninggal dunia. Dari itu, warisan dari persahabatan Soekarno dan Nehru masih terasa hingga hari ini. Kedua negara terus menjalin kerjasama yang erat di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan budaya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi generasi baru di pemimpin di Asia Afrika. Hal ini juga menunjukkan bahwa persahabatan dan kerjasama dapat mengatasi berbagai tantangan global. Setelah Nehru meninggal pada tahun 1964 dan Soekarno digulingkan pada tahun 1967, hubungan antara Indonesia dan India tetap kuat berkat fondasi yang mereka bangun. Generasi berikutnya dari pemimpin kedua negara melanjutkan warisan persahabatan ini hingga terus bekerja sama dalam berbagai forum internasional untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Dalam peta sejarah dunia, dua negara besar di Asia ini ternyata bulan kemerdekaannya sama, yakni sama-sama Agustus. Meski tahun kemerdekaannya terpaut 2 tahun. Kemerdekaan Indonesia yakni 17 Agustus pada tahun 1945, sementara India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Sehingga antara Soekarno dan Nehru tidak hanya dikenal sebagai pemimpin besar dalam sejarah kemerdekaan, tetapi juga sebagai tokoh pertama yang memimpin Indonesia dan India sebagai presiden dan perdana menteri. Kedua pemimpin ini bukan hanya meninggalkan warisan politik yang mendalam bagi negara mereka masing-masing, tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam gerakan anti kolonialisme di Asia dan Afrika.
Peran Soekarno dan Nehru dalam konferensi Asia Afrika bisa dikatakan berhasil meninggalkan warisan sejarah yang kuat, tetapi juga memberikan inspirasi bagi upaya-upaya kerjasama internasional dan perdamaian global di masa depan. Konferensi ini menandai titik balik dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa, yakni di wilayah Asia dan Afrika, untuk mengatasi tantangan kolonialisme dan mengambil alih kendali atas nasib mereka sendiri. Dengan visi mereka yang progresif dan semangat untuk memperkuat solidaritas global, Soekarno dan Nehru membawa perubahan yang mendalam dalam dinamika politik dunia pada masanya. Konferensi Asia Afrika menjadi bukti nyata bahwa kerjasama antar bangsa-bangsa yang memiliki visi dan cita-cita yang sama dapat menciptakan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi dunia ini. Sehingga sosok Soekarno dan Nehru yang visioner meski mampu membangun fondasi bagi negara-negara mereka, tetapi juga mengilhami generasi penerus untuk meneruskan cita-cita kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran. Kisah persahabatan antara Soekarno dan Nehru adalah contoh bagaimana diplomasi pribadi dan visi bersama dapat membentuk sejarah dunia. Mereka menunjukkan bahwa dengan sejarah yang sama dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, negara-negara dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat mereka masing-masing. Demikianlah cerita hari ini. Semoga karya sederhana ini bisa menambah wawasan dan pengalaman untuk kalian. Sedikit semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.